Kembali lagi di channel Mas Aldiano. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem radiator, di mana mobil saya ini untuk pertama kali saya memilikinya pernah terjadi radiator hampir overheat. Nah, penyebabnya itu ternyata sepele, tapi saya tidak tahu. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan di video ini mengapa mobil saya bisa sampai overheat dan gimana solusinya agar mobil itu tidak overheat. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahannya, yaitu berada pada gig radiator. Nah, gig temperatur air radiator. Nah, masalahnya di gig ini ya. Jadi gig ini tidak berfungsi. Nah, untuk solusinya saya pasang gig seperti ini. Nah, gig ini sangat berfungsi sekali menurut saya, karena di sini saya tahu berapa sih temperatur kerja fan motor ya, fan motornya radiator. Jadi di radiator itu kan ada kipas. Nah, kipas itu bekerja pada temperatur berapa. Nah, saya bisa tahu dan berapa suhu air radiator pada mobil Hyundai atau saya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ini sistem kerjanya sangat simpel ya. Untuk indikator air radiator ini, kalau punya saya ini ada 3 terminal ya. Yang hijau ini terminal positif, saya ambil dari starting sweep. Ini fungsinya untuk supply power ya. Yang merah ini sinyal. Nah, ini nanti dia mengarah ke sensor yang berada di pipa air yang masuk ke radiator. Jadi berapa derajat suhu yang ada pada air radiator itu sinyalnya dari yang merah, yang hitam ground ya, atau sasis negatif. Nah, setelah kita rangkai ini kan kabel-kabelnya baru bisa berfungsi dari indikator gig ini ya, indikator temperatur air radiator. Untuk berapa derajat suhu dari air radiator itu mulai didinginkan, nah, ini saya lihat di paduan dari Google itu dia bekerja di temperatur 94 derajat. Nah, di sini yang oranye ini derajat Celcius, yang putih Fahrenheit ya. Jadi dia akan bekerja di suhu 90 derajat, berarti di atas angka 91 ini ya. Nah, sampai 105 ini. Selain itu, pernah juga saya bawa ke dealer Hyundai yang ada di Jember, dites dengan OBD itu, dan sesuai, emang dia mulai bekerja di temperatur 94 derajat Celcius. Jadi kita kalau menggunakan ini nggak akan was-was. Kembali lagi ke masalah utamanya. Jadi gig untuk air radiator di mobil saya ini bermasalah. Jadi dia tidak berfungsi. Ini kan, dia bisa diputar-putar manual, secara manual. Dia bisa diputar manual ini kan. Makanya ini yang bikin dulu mobil hampir overheat ya. Kalau menurut saya sudah overheat karena ya mobil sempat mau mati. Saya periksa sebelum mati overheat. Saya periksa, ternyata air radiator mendidih. Nah, ini yang normal kan, dia dipencet dia mau kembali kan, untuk yang pil ini. Nah, kalau ini enggak, ini sudah.
dan ini memang benar-benar nggak berfungsi. Makanya ini yang bikin mobil overheat tapi tidak ketahuan. Untuk pemasangan sensornya saya akan jelaskan lagi di bagian selang radiator. Oke, kita langsung melihat sensor yang ada di pipa atau selang radiator yang akan masuk ke dalam radiator airnya ya. Saya pasang di situ. Jadi sensor itu saya pasang di inlet radiator ya. Ini disebutkan inlet radiator ini ya. Inletnya air yang setelah dari water jacket itu kan masuk ke radiator. Nah, itu sensornya saya pasang di sini. Sensornya saya pasang di sini. Di sini ada dua kabel, yaitu merah sinyal tadi dan hitam ini sebagai ground. Nah, cuman dua itu. Ini nanti mengarah ke gig yang ada di dalam kabin tadi ya, di dalam ruangan mobil tadi. Nah, ada dua sensor ini, ada dua kabel ini aja. Langsung kita hidupkan saja ya mobilnya supaya tahu dia berfungsi atau tidak. Oke, kita hidupin mobilnya ya biar tahu kalau gig ini berfungsi atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal mobil hidupkan karena air radiator masih dingin, dia belum bergerak ya. Dari gignya ini, dari gig water temperatur ini ya, air temperatur radiator ini, supaya dia cepat bekerja, kita gas-gas saja mobilnya. Sambil kita nunggu temperaturnya dia naik dan terbaca, mari kita lihat berapa sih outputan dari sensor air radiator yang ada di dalam pipa inlet dari radiator ya, atau pipa yang keluaran dari water jacket. Jadi alatnya kita harus punya multi tester ini ya, untuk ngecek berapa inputan sinyal yang ada pada gig air radiator. Jadi di situ untuk suhu awal dia di running ya, itu di situ sinyalnya memberi voltage 9,45 volt. Ini kondisi mesin masih dingin ya, belum panas. Nanti pada saat suhu sudah panas kita cek lagi ya berapa suhunya. Ini sudah terlihat, di sini sudah terlihat kalau temperatur mulai terbaca ya. Untuk unit awal-awal di running tadi kan belum bergerak, ini sih sudah mulai bergerak. Kira-kira sekarang suhunya sekitar 40 derajat Celcius ya. Nah, selain itu, kenapa kemarin sempat terjadi overheat, mau overheat? Nah, itu setelah saya bongkar termostat dari mobil ini tuh ngejam tertutup ya, cuman dia kayak gitu loh, nutupnya nggak sempurna, jadi masih buka sama nggak nutup.
Nah, selain itu kondisi radiator saya itu setelah saya servis kondisinya itu sangat jelek menurut saya. Kondisi kondisi radiator saya itu sangat jelek. Setelah saya servis, saya lihat nanti di gambarnya saya masukkan, radiator itu mulai buntu gitu loh. Tubnya radiator dia mulai terjadi pembuntuan yang diakibatkan mengerasnya kandungan air ya. Ya, karena awalnya itu saya pakai air biasa. Nah, setelah saya servis itu sekarang pakai cooling, air air coolant. Nah, dia di situ terjadi pembuntuan, dan juga termostat yang saya katakan tadi, termostatnya itu di punya saya itu ngejam membuka ya, mencen terbuka ya, tapi terbukanya itu nggak maksimal. Jadi kayak sirkulasi dari air itu terhambat oleh dari ini termostat ini. Nah, di sini kan terlihat ya, kalau ini dia ngejam terbuka seperti ini. Dan dia pada saat temperatur panas dia nggak mau buka full, dia cuman ya segini ini, temperatur dingin segini, temperatur panas juga segini. Nah, inilah yang buat mobil saya kemarin itu sempat mau overheat. Nah, di sini temperaturnya mulai terlihat ya, naik ya. Dia di angka hampir mendekati 77 derajat ya. Jadi ini kondisi saat temperatur air radiator sudah mulai meningkat ya, di angka 91 derajat ya kan. Nah, terlihat ya. Untuk yang ada di bawaan unit, indikator air radiator yang di unit dia tidak berfungsi ya, tetap mati ya kan. Dia nggak berfungsi, dia mati. Dan ini untuk yang jadi saya membuat video ini dengan tujuan ingin berbagi pengalaman dan tips bagi para pengguna mobil ya. Selain Atos sama saja bisa dipasang juga. Nah, karena unit yang saya punya ini Hyundai Atos, jadi ya tips yang saya bagikan ini contohnya ya mobil Hyundai Atos. Nah pada temperatur seginilah kipas radiator itu mulai bekerja ya, standarnya ya. Nanti kalau kipas itu sudah nggak bekerja, harusnya temperatur ini sudah mati. Oke, kita lihat ke depan apakah benar-benar bekerja ya kipas radiatornya. Jadi di sini terlihat ya kalau kipas radiator itu bekerja. Ini dari plastik ini kan terlihat kalau dia tersedot. Nah, ya kan? Terlihat kan? Nah, ini kipas sudah mulai mati. Kita akan lihat berapa ya tegangan yang ada pada sensor air radiator pada saat dia hanya bekerja dengan tegangan sinyal dari air radiator itu 6,6 volt ya, 6,5 ya kan. Jadi sangat simpel sekali ya teman-teman ya untuk cara pemasangan. Terus kita juga tahu cara kerja dari sistem pendingin air radiator.
itu bekerja kipasnya pada saat temperatur berapa, dan kita juga bisa mengantisipasi seandainya akan terjadi overheat. Lebih baik unit itu kita stop, kita diamkan, karena kalau sampai terjadi overheat akibatnya itu banyak teman-teman ya. Yang biasa terjadi itu silinder head ini melengkung ya, bagian atas silinder head ini melengkung. Nah, punya saya ini tadi kan saya kasih tahu kalau dia tidak memakai termostat. Kalau tidak memakai termostat itu, kalau menurut saya, pengalaman saya yang saya rasakan, cooling system. Kenapa? Karena tidak ada termostat yang menghambat dari sistem air radiator tersebut. Nah, dengan syarat, kenapa termostat itu saya lepas, bypass dari air radiator itu saya buntu ya. Kenapa bypass itu saya buntu? Tujuannya agar air dari inlet water pump yang masuk ke dalam water jacket itu bisa berjalan lancar ya, bisa nanti dari inlet radiator yang bawah kan masuk ke water pump, disirkulasikan ke dalam water jacket. Nah, itu langsung keluar lagi melalui selang ini ya, dan masuk ke air radiator. Nah, ini kondisi kipas dia hidup ya, ini ya, dia hidup. Nah, ini sekarang dia mati. Kita lihat temperatur yang ada di dalam mobil. Ini kondisi setelah kipas air radiator mati ya. Jadi temperaturnya normal. Ini namanya temperatur kerja ya. Dia temperatur kerjanya itu segini. Tujuannya apa? Ya, pertama supaya bahan bakar itu irit bahasanya. Kenapa irit? Kalau dia temperaturnya itu terlalu dingin, otomatis kan mesin kayak kurang bertenaga. Jadi konsumsi BBM itu biasanya dia lebih boros biasanya. Cuman untuk unit mobil saya ini, sebelum dan sesudah saya pasang ini, dia tidak terpengaruh ya untuk konsumsi BBM. Dalam kota ya sama aja, 12 sampai 13 km per liter. Untuk luar kota ya bisa 17-an lah, 17 km per liter untuk luar kota ya. Oke, terima kasih teman-teman. Begitu saja tips yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, karena like, komen, dan subscribe kalian itu sangat membantu untuk perkembangan channel ini, supaya kami bisa memberikan tips-tips lagi, sedikit tips tentang mobil Hyundai Atos ini. Oke, makasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.